mencatat 25 kasus impor COVID-19 pada 3 Januari. Selain itu, JJJ juga mengumumkan 2 dari kasus klaster Omikron di hotel karantina pada akhir Desember diubah menjadi kasus lokal dan menyatakan penularan terjadi di dalam hotel karantina. Di sebuah TK di distrik Tathong, Kota Taipei, terdapat rekam jejak pasien terdiagnosis COVID-19. Biro Kesehatan Kota Taipei telah membenarkan bahwa orang tua siswa TK yang terdiagnosis pernah datang untuk menjemput anak selama sakit. Taman kanak-kanak tersebut telah berhenti beroperasi sejak tanggal 3 dan memperluas lingkup inspeksi. Orang tua siswa yang terdiagnosis adalah pria berusia 30-an tahun yang baru pulang dari Tiongkok. Ia dinyatakan negatif selama tinggal di hotel karantina sehingga diperbolehkan pulang ke rumah untuk isoman. Kemudian ia merasa tidak enak badan dan dinyatakan positif. Berhubung hotel tempat dia menginap juga terdapat orang yang positif, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa ini merupakan kasus klaster di hotel. Dan pada tanggal 2 malam, Kota Taipei kembali dikabarkan terdapat 3 hotel karantina yang mengalami infeksi klaster yang terletak di distrik Chongcheng dan distrik Peitou. Namun Pemkot Taipei mengklarifikasi bahwa semuanya masih di bawah kendali dan saat ini tidak ada perluasan infeksi klaster. Berhubung kasus klaster sering terjadi di hotel karantina, ada pakar yang berpendapat bahwa meskipun staf hotel telah terhati, tetapi hotel tetap bukan instansi medis. Jika SOP tidak diterapkan secara mendeter pada jalur gerak, lingkungan dan AC, tetap berpeluang terdapat celah pencegahan epidemi. Pakar juga mengungkapkan bahwa jumlah hotel karantina akan meningkat pesat menjelang Hari Raya Imlek dan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian lingkungan hotel tidak memenuhi persyaratan hotel karantina. Untuk itu mengimbau pemerintah pusat membuat mekanisme keluar bagi hotel karantina. Sebulan lagi, Taiwan akan merayakan Tahun Baru Imlek. Harga ikan bawal putih yang sangat digemari saat pergantian tahun kerap melambung tinggi. Dewan Pertanian COA menyatakan bahwa telah meningkatkan impor bawal putih beku sebanyak 1.255 ton untuk menstabilkan harga. Saat ini, harga ikan bawal putih jatuh pada sekitar $240 Taiwan per kilogram. Harga diperkirakan akan naik di atas 20% seminggu sebelum Imlek. Ditjen Perikanan menyarankan ikan budidaya yang lebih murah sebagai alternatif seperti bawal emas, tilapia, dan kerapu. Selain itu, produksi jamur shiitake kering yang banyak digunakan selama perayaan juga turun 20% pada tahun ini. Untungnya, permintaan restoran juga berkurang sehingga pasokan jamur cukup. Harga grosir di area produksi berkisar pada $900 hingga $1.200 Taiwan per kilogram. Namun, harga telur ayam berada pada posisi tinggi. Berhubung perbedaan suhu siang dan malam pada musim dingin, produksi telur menurun dan harga grosir jatuh pada $44 Taiwan per kati. Pengacar mengatakan jumlah telur ikut terdampak dan pembeli juga merasakan kenaikan harga. 蛋源还充足吗？好像这阵子有缺，贵了6-7块。会不会觉得吃不消？要生活吃不下也没办法，要买还是要吃。Dewan Pertanian meminta peternak untuk melakukan perlindungan terhadap arus dingin agar ayam betina dapat bertelur. Di sisi lain juga meminta pedagang untuk memperkuat manajemen distribusi. Saat ini harga dan pasokan berbagai produk pertanian terus dipantau untuk menekan fluktuasi harga agar pembeli bisa mendapatkan komoditas dengan harga yang masuk akal. Ada sebanyak 85 kasus penyelamatan darurat di MRT Taipei tahun lalu, meningkat 16 kasus dibanding tahun sebelumnya. Di antaranya terdapat 29 kasus disebabkan cuaca dingin. Dr. Lin mengungkapkan bahwa perubahan suhu ekstrim di musim dingin telah membuat pasien di UGD dan klinik bertambah setidaknya 20%. Sejak memasuki musim dingin hingga akhir tahun lalu, terdapat 282 kasus berobat karena penyakit dalam, gangguan napas, dan detak jantung di kota Taipei. Meskipun belum bisa dibuktikan hal ini berhubungan dengan perubahan suhu, tetapi dokter mengingatkan bahwa perubahan suhu mendadak mudah menyebabkan lansia, pasien hipertensi, diabetes, dan kolesterol mengalami serangan jantung. Untuk itu, harus selalu menjaga kehangatan tubuh. Soba adalah tanaman musim gugur dan dingin. Saat ini, bunga soba yang bermekaran penuh layaknya serpian salju menutupi bumi. Pemandangan ini menarik banyak pengunjung untuk mengabadikannya dengan ponsel. 袂歹，规边啊雪地咧，可以带小朋友来这边共游。 Area ini terletak di jembatan Siwei di persimpangan Changhua dan Taichung. Di bawah bimbingan Dinas Pertanian, petani lokal berlari menanam soba dan tidak disangka menarik banyak pengunjung. Musim gugur dan musim dingin adalah musim bunga soba. Cuaca yang mendukung membuat hampir 90% bunga bermekaran. Langkah sejumlah pengunjung yang lewat terhenti di sini untuk menikmati pemandangan indah pada libur panjang tahun baru.